Saudara, terima kasih. Masih di sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD tahun 2025 dengan agenda pagi hari ini adalah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini saudara, saya akan ajak Anda menuju ke studio mini Kompas TV di DPR dengan rekan saya Asri Gunawan dengan sejumlah narasumber yang akan berbincang dan berdialog bersama. Silakan Asri. Ya Mario, kurang dari 1 jam menuju pembukaan sidang tahunan MPR RI, kita sama-sama ingin mendengarkan apa kemudian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan perdananya. Tentu saja arah kebijakan apa nanti yang akan disampaikan, kemudian evaluasi serta refleksi dari kinerja hampir 1 tahun ke belakang selama ia menjabat sejak 20 Oktober 2024 dinantikan juga. Dan kita akan jelang menuju pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia bersama 3 narasumber yang sudah bersama saya saat ini di studio mini Kompas TV di Kompleks Parlemen. Ada anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, Mas Armuji. Assalamualaikum, Pak Ci. Waalaikumsalam. Ada anggota DPR RI, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mas Arya Bima. Mas Bima, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik saja, merdeka. Merdeka, oke. Dan ada pengamat politik Universitas Padjadjaran, Mas Kunto Adi Wibowo. Apa kabar Mas Kunto? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar, Ci? Alhamdulillah baik juga. Ini Mas Kunto ini dosen saya. Oh, aduh. Ya, nggak usah dapat B gitu. Aduh. Pagi hari ini kita menyambut dengan semangat, dengan ceria, dan tentu kita ini momen yang ditunggu-tunggu. Ini karena momen pertama kalinya Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan. Sebelum kita membahas ke sana, saya ingin tahu dulu, kan ini juga jadi momen pertemuan tokoh-tokoh penting, tentu saja. Presiden-presiden terdahulu dan juga anggota DPR RI, kemudian ketua umum partai politik dan juga perwakilan dari ormas-ormas. Saya ingin tahu dulu, Bu Mega dikonfirmasi hadir? Mas Saya belum mendapat kepastian kehadiran beliau hari ini ya. Saya belum mendapat kepastian. Tapi beliau. sebelum-sebelumnya mungkin ada informasi yang didapatkan, mungkin pasti akan hadir? Saya belum mendapatkan informasi. Belum bisa dipastikan, ya. tapi semoga aja beliau hadir. Semoga beliau hadir, kalian dinantikan juga ya bertemu dengan presiden-presiden sebelumnya. Nah, kemudian yang ingin saya tahu juga dari partai politik yang ada di pemerintahan, ini apa sih kira-kira yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Isu strategis apa dalam pidato perdananya? Ya, tentu kita tunggu ya pidato kenegaraan Pak Presiden ya. Kita juga nggak dapat bocoran. Tetapi pidato pertamanya pasti menyinggung tentang melaporkan situasi kenegaraan kita saat ini. Lembaga-lembaga negara diwakili oleh Presiden, itu disampaikan kinerjanya oleh Presiden. Dan sepanjang yang kita pahami, kinerja lembaga-lembaga tinggi negara saat ini memang ada sedikit yang menantang ya, misalkan ada problem di bidang hukum yang sampai ke tingkat level paling tinggi. Tapi ya alhamdulillahnya justru sekarang momentum untuk bersih-bersih, momentum Pak Prabowo untuk membenahi semua urusan, termasuk salah satunya dari sisi institusionalisasi hukum. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Presiden saat ini dengan membiarkan atau memperkenankan aparat penegak hukum untuk memeriksa di lingkungannya sendiri, itu merupakan suatu prestasi tersendiri menurut saya. Ke depan tentu banyak tantangan. Pak Presiden pasti akan menyampaikan tentang tantangan Indonesia, terutama menyangkut tantangan global, situasi global yang tidak mudah saat ini. Tetapi dari data-data yang kita miliki, insya Allah Indonesia akan berjalan pada track yang benar. Apa yang sudah diprogramkan oleh Presiden akan berjalan terus, dan itu bagus-bagus semua. MBG, terus program-program yang lain, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, tentu akan kita support semaksimal mungkin agar betul-betul Indonesia merdeka itu betul-betul Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur, sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Kita tentu ingin melihat semakin lama progresnya semakin mendekati apa yang disebut sebagai pulau impian, dan kemerdekaan adalah jembatan emas. Baik, dan saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga telah tiba di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, saudara. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto
juga terpantau sudah tiba di Kompleks Parlemen dan segera mengikuti sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR, DPD RI. Dan juga nantinya Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan pada kesempatan hari ini di ruang sidang paripurna. Oke, tadi kalau kata Mas Sarmuji, ini jadi momentum bersih-bersih, bebenah meskipun ini masih awal, belum genap 1 tahun berjalan. Kalau dari Mas Kunto sendiri, apa yang menjadi catatan dan bagaimana analisa Anda terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran? Ya sebenarnya kita berharap banyak dengan pemerintahan Pak Prabowo ini kan. Paling tidak dengan nasta citanya kita berharap masalah-masalah di Indonesia bisa diselesaikan gitu kan. Tapi kan ketika harapan itu ada juga kita harus melihat secara kritis gitu pemerintahan ini. Dalam 10 bulan paling tidak belum 1 tahun kan gitu, Pak Prabowo sudah mencatatkan banyak keberhasilan. Tadi Pak Sarmuji sudah soal hukum itu memang luar biasa. Soal ideologi Pancasila mungkin juga jadi catatan yang baik. Tapi kemudian di problem HAM itu juga ada catatan yang penting yang memang harus segera diselesaikan. Satu kasus misalnya anggota TNI yang kemarin dihukum 2,5 tahun karena membunuh pelajar di Sumatera Utara, itu yang pihak keluarga merasa itu tidak berkeadilan karena hukumannya sangat ringan, dan menurut saya ini yang penting yang harus direfleksikan terkait dengan hukum tadi gitu. Yang kedua juga soal lapangan kerja. Ini kan yang menjadi persoalan mendasar gitu kan. Bagaimana janji 19 juta lapangan kerja pada waktu kampanye ini kemudian sekarang sudah ditagih oleh masyarakat gitu. Dan kita coba lihat nanti bagaimana Pak Prabowo akan mengadres isu itu gitu kan. Itu yang salah satu yang kita tunggu. Selain tentu saja persoalan ekonomi seperti banyak pro dan kontra tentang angka pertumbuhan kita yang dianggap terlalu luar biasa gitu kan. Dan ini juga penting bagaimana Pak Prabowo kemudian nanti meyakinkan tidak hanya kepada publik tapi juga pelaku pasar di luar bahwa memang angka itu memang angka yang real dan bisa di backup dengan banyak data. Paling tidak itu Mbak yang saya harapkan dari pidato kenegaraan kali ini. Oke. Kalau dari partai politik oposisi, penyeimbang, ini apa yang menjadi ekspektasi PDIP disampaikan dalam pidato kenegaraan ini? Isu apa? Iya, 80 tahun Indonesia Merdeka bukan perjalanan yang usia muda ya, tapi juga bukan usia yang tidak terlalu tua sebagai sebuah bangsa. Kalau fase 1945 itu kan fase kita merdeka secara politik. Merdeka fase di mana kita pengen lepas dari kolonialisme. Nah, persoalan sekarang fase 80 tahun Indonesia Merdeka itu adalah tantangan tersendiri buat Pak Prabowo. Ini fase bagaimana kita membebaskan dari kemiskinan struktural, dari ketidakadilan, dari ketertinggalan. Ya, ini adalah sesuatu yang menjadi ujian Pak Prabowo, dan ini bisa kita wujudkan dengan sistem yang demokratis. Bagaimana demokrasi tidak hanya menjadi ritual-ritual per 5 tahunan, tapi bagaimana Pak Prabowo dan Mas Gibran yang sudah dipilih secara demokratis ini harus mewujudkan itu, apa yang namanya ketidakadilan, ketertinggalan, hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan kesejahteraan rakyat yang sederhana. Kalau nelayan ya pengen solarnya ada dengan harga terjangkau, kalau petani ya pengen pupuknya ada, dan kalau panen bisa terjadi dengan baik. Kalau teman-teman di Kalimantan, kebetulan saya di Komisi 2, jalannya yang belum diaspal dan bagaimana ketidakadilan infrastruktur ini bisa terwujud. Tapi satu hal yang kami perlu apresiasi, selain mewujudkan bagaimana ketertinggalan, ketidakadilan, dan tadi disebutkan oleh
Pak Kunto juga teman-teman mengenai masalah ketidakadilan dalam kaitan korupsi. Program-program ini sebagai start yang bagus. Makan siang gizi gratis, operasi, Pak Sarmuji tadi menyampaikan adanya hal-hal yang terkait sekolah gratis, kemudian penyediaan rumah 3 juta rumah. Makan siang gizi gratis ada awal menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif untuk 100 tahun ke depan. Partai Golkar, duitnya ada enggak? Bagaimana kita harus cari betul penerimaan negara ini dan menutup defisit anggaran. Program-program yang ambisius ini harus kita carikan duitnya, karena intinya semua ya, duitnya kan baik-baik semua bahwa cuma realistis enggak. Tapi sekali lagi bahwa demokrasi substansial adalah keadilan sosial, ketimpangan antar daerah, ketimpangan antara jurang si miskin dan si kaya ini luar biasa. Ini yang menurut saya ujian buat Pak Prabowo, dan karena Pak Prabowo termasuk orang yang mengalami dari berbagai dekade yang ada dengan berbagai tipe kepemimpinan yang ada, kami percaya akan mampu menyelesaikan dengan dukungan-dukungan DPR yang secara maksimal. Kalau ada yang timpang, tentu sebagai partai penyeimbang akan menyeimbangkan. Kalau keadilan tidak terwujud, kita akan teriak. Kalau ketertinggalan segera tidak diselesaikan, kami akan teriak. Dan tentunya partai di dalam pemerintah pun setuju sebagai. Ya. Nah, ini kira-kira apa yang bisa dijawab oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai catatan-catatan tadi dari partai oposisi? Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Laporan Khusus di Kompas TV.